Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian meskipun belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Hari ini kita sudah belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Nah, sesuai dengan tema ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk subtema 3 ya, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, yaitu muatan IPA tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dan juga muatan bahasa Indonesia, yaitu masih mengenai pantun. Diperhatikan dan dipahami videonya ya. Yang pertama adalah muatan IPA, yaitu tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu kita sudah belajar mengenai beberapa macam gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa cara untuk mencegah ataupun menghindari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Kira-kira apa saja ya? Nah, nih. Kalau kalian lihat gambarnya sangat mengenakan ya. Hipertensi atau darah tinggi, hipotensi atau tekanan darah rendah, dan juga jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah di bagian jantung dapat dicegah dengan cara berolahraga yang teratur. Kalian suka berolahraga apa tidak di rumah? Selain itu, istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur mayur dan juga buah-buahan. Jadi, kalian yang tidak suka sayur mayur maupun buah-buahan sangat rugi karena sayur dan buah ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya ada varises. Kemarin varises itu apa ya? Gangguan apa? Varises merupakan gangguan yang ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit yang berwarna keunguan. Varises ini disebabkan karena gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Kira-kira bagaimana cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya yaitu dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga. Kalian ingat ya, setelah berolahraga, kaki kalian nggak boleh ditekuk, tapi harus diluruskan supaya terhindar dari penyakit varises. Selanjutnya yaitu cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama ada anemia. Pada pembelajaran sebelumnya anemia apa ya? Ya, anemia adalah kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Pencegahannya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi, misalnya bayam, kacang-kacangan, ikan, telur, maupun daging sapi. Yang kedua ada leukemia, atau jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yaitu dengan cara menerapkan pola hidup sehat, misalnya makan makanan yang bergizi dan juga teratur untuk melakukan olahraga. Terus yang ketiga ada demam berdarah. Demam berdarah kemarin adalah virus dari nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana pencegahannya? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Yang keempat ada thalassemia. Kemarin thalassemia adalah apa ya? Ya, thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin, sehingga hemoglobin ini tidak bisa mengikat
oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh, sehingga sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik dan menjadi rusak. Lalu bagaimana pencegahannya? Untuk thalassemia dan juga hemofilia, ini adalah gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan oleh keturunan, sehingga gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Yang kelima ada hemofilia. Kemarin hemofilia apa? Ya, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembentukan darah. Jadi, ketika terjadi luka pada penderita hemofilia ini, maka pendarahannya lebih lama dibandingkan orang yang normal. Untuk hemofilia tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah. Bagaimana? Caranya dengan menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir. Jadi sebisa mungkin untuk hemofilia ini tidak boleh terjadi pendarahan. Salah satu gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan yaitu demam berdarah. Demam berdarah ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Bagaimana cara atau kegiatan yang bisa membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti? Nah, kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M. Apa saja itu? Yaitu M yang pertama menguras tempat penampungan air. Jadi tidak ada air yang tergenang di penampungan air. Yang kedua yaitu mengubur barang bekas. Jadi tidak ada barang bekas di sekitar kalian ya, harus dikubur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga menutup, yaitu menutup tempat penampungan air supaya nyamuk ini tidak bertelur di tempat penampungan air. Ini tadi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah dengan kegiatan 3M, menguras, mengubur, dan juga menutup. Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kesehatan organ peredaran darah itu sangat penting. Apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, maka aktivitas sehari-hari akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tubuh sehat. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Jadi, kalian harus istirahat yang cukup. Tidak boleh begadang, tidak boleh tidur larut malam. Yang kedua, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur minimal dalam 1 minggu 2-3 kali. Untuk olahraganya cukup olahraga yang ringan, misalnya bersepeda atau jalan kaki atau berenang maupun yang itu tadi mengenai cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia, masih mengenai pantun. Hari ini kita belajar mengenai mengidentifikasi ciri-ciri dan juga jenis pantun. Yuk, amati pantun berikut ini. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Coba kalian perhatikan apa ciri-ciri pantun tersebut. Pertama, pantun ini bersajak IA, IA atau AB, AB. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Setiap baris suku katanya terdiri dari 8 sampai 12. Coba betul apa tidak? Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Ada berapa suku kata? Ada 11 suku kata. Coba kamu hitung sampai baris keempat. Betul apa tidak? Suku katanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, betul.
Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Isi atau makna dari pantun tadi adalah kalian harus bangun pagi setiap hari. Selain itu, jangan lupa berolahraga setiap harinya. Apa jenis pantun tersebut? Kira-kira pantun ini termasuk jenis apa ya? Ya, termasuk jenis pantun nasihat. Bisa dipahami ya mengenai ciri-ciri pantun dan juga jenis pantun. Selanjutnya yaitu membuat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan juga pantun orang tua. Lalu bagaimana cara membuat pantun berdasarkan usia? Yang pertama, kalian tentukan dulu tema pantun yang akan dibuat. Temanya misalnya apa kesehatan, kebersihan, atau teman, sahabat, atau nasihat orang tua kepada anaknya, maupun yang lain-lain. Jenis pantun yang akan dibuat, misalnya pantun anak-anak, pantun orang muda, maupun pantun orang tua. Yang ketiga, sajak pada bagian sampiran dan juga isi pantun. Sajaknya harus AB, baik pada sampiran maupun pada isi pantun. Itu tadi cara membuat pantun. Perhatikan contoh pantun anak-anak berikut ini. Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Pantun lagi, pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Ini tadi contoh pantun anak-anak. Coba, kira-kira ciri-ciri pantun tersebut apa saja? Yang pertama, untuk pantun yang pertama, sajaknya yaitu GN. Untuk yang pantun kedua, sajaknya NI, sama ya, AB. Terus pantun pertama dan pantun kedua juga sama, satu baitnya terdiri dari 4 garis. Selain itu juga sama, pada bagian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Untuk tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu tadi ciri-ciri pantun. Bedanya pada suku katanya dan juga sajak pantunnya. Kalau yang pertama GN, kalau yang kedua NI. Cara membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan dulu amanat atau pesan dan juga nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jangan lupa perhatikan hal-hal yang penting sebelum kamu membuat pantun. Tadi apa hal-hal yang penting sebelum membuat pantun? Ada temanya, tentukan dulu temanya, tentukan dulu jenis pantunnya, dan yang ketiga tentukan bagian isi dan juga sampiran. Selain itu, sajak pada bagian isi dan sampiran juga harus diperhatikan. Coba, buatlah pantun nasihat sesuai kejadian dalam gambar ini. Kira-kira seperti apa ya pantunnya? Nah, ini contoh pantun nasihat yang Ustazah buat sesuai dengan gambar pada gambar ini. Beli pensil di toko baru, ditambah juga beli buku. Rapikan kembali mainanmu supaya ibu sayang padamu. Coba ini perhatikan, meskipun bersajak ataupun sama, tidak AB, ini sudah termasuk pantun karena baris pertama dan baris keduanya merupakan sampiran, baris ketiga dan keempatnya merupakan isi. Jadi meskipun sajaknya sama semua, tapi tetap termasuk jenis pantun, yaitu pantun nasihat. Selanjutnya yaitu menjelaskan tradisi berpantun. Tradisi berpantun ini biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Misalnya, ini contohnya tradisi berpantun dalam upacara pernikahan menggunakan adat Betawi, yaitu berbalas pantun.
Tradisi berbalas pantun di masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Pada prosesi pernikahan ini, sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun orang tua karena berisi tentang adat, budaya, agama, maupun nasihat. Selain itu, tradisi palang pintu ini juga menampilkan pantun jenaka. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi isi atau makna dan juga amanat pantun. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Kira-kira isi atau maknanya apa pantun tersebut? Nah, berdasarkan isinya, pantun ini termasuk pantun nasihat. Mengapa? Karena pada baris ketiga dan empat yang merupakan isi ini berisi nasihat, yaitu nasihat supaya orang tua tidak boleh dibantah karena itu adalah tanda anak yang berbakti. Jadi ini termasuk pantun nasihat. Lalu apa amanat dari pantun tersebut? Amanat pada pantun tadi yaitu kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua kita dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Bisa dipahami ya mengenai isi pantun dan juga amanat pantun. Selanjutnya yaitu membaca dan juga menjelaskan amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Adapun langkah-langkah dalam menentukan pesan atau amanat pantun. Yang pertama, membaca isi pantun. Yang kedua, memahami isi pantun tersebut. Yang ketiga, menentukan pesan yang sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini tadi cara membaca dan juga menjelaskan dari amanat pantun, yaitu pesan pantun yang terdapat dalam isi pantun, yaitu di baris ketiga dan juga keempat. Ini tadi penjelasan mengenai pantun. Semoga bisa dipahami ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran berakhir, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.